Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kelas A Pendidikan Pancasila yang beranggotakan 5 orang akan menyampaikan materi mengenai rasionalisasi Pancasila pada era Orde Lama, era Orde Baru, dan era Reformasi. Sejak Indonesia merdeka pada tahun 1945, Indonesia memiliki sebuah dasar negara yang dikenal dengan sebutan Pancasila yang disahkan pada sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, setelah Pancasila dirumuskan dan menjadi sebuah dasar negara, perwujudan nilai-nilainya pun sudah ada dan juga diberlakukan. Seperti diketahui bahwasannya Indonesia telah mengalami 3 masa pemerintahan setelah kemerdekaan, diantaranya masa era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era Reformasi. Lalu bagaimana rasionalisasi Pancasila pada era-era tersebut? Sebelum ke materi inti, saya di sini ingin mengulas mengenai apa yang dimaksud dengan rasionalisasi. Rasionalisasi berasal dari bahasa Yunani, yakni ratio, yang berarti kemampuan kognitif dalam membedakan antara yang salah dan juga yang benar mengenai hal yang terjadi dalam kenyataan. Namun secara sosiologis, rasionalisasi ini mengacu kepada proses penggantian nilai, tradisi, dan emosi masyarakat yang memotivasi perilaku saat ini dengan pemikiran dan tindakan yang lebih rasional. Jadi dapat kami simpulkan bahwasannya rasionalisasi Pancasila merupakan perkembangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila dari masa ke masa, yakni pada era Orde Lama, Orde Baru, dan juga era Reformasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan memaparkan materi tentang rasionalisasi Pancasila di era Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila mengalami ideologisasi. Yang dimaksud ideologisasi yakni Pancasila diberusahakan untuk dibangun dan dijadikan sebagai keyakinan dan kepribadian bangsa Indonesia. Masa Orde Lama ini terjadi sekitar 20 tahun lamanya. Kekuasaan berada di bawah pimpinan Presiden Soekarno yang dimulai sejak proklamasi kemerdekaan pada tahun 1945 hingga 1966. Dalam penerapan Pancasila di era Orde Lama terdiri dari 3 periode yang dimulai dari masa setelah kemerdekaan 1945 hingga 1950. Di masa ini, nilai persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia masih tinggi karena pada masa ini Pancasila sudah dijadikan falsafah hidup bangsa dan negara Indonesia. Maka dari itu, masyarakat bertekad untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan dan menjadi bangsa yang mandiri. Bangsa Indonesia mulai mendapat tantangan dari dalam dan luar. Dari dalam yakni kehidupan politik yang mengutamakan musyawarah dan mufakat tidak dapat dilaksanakan karena demokrasi yang diterapkannya adalah demokrasi parlementer, di mana presiden hanya menjadi kepala negara dan pemerintahan di tangan Perdana Menteri, sehingga menyebabkan ketidakstabilan pemerintahan. Sedangkan dari luar adalah keamanannya yang seiring masuknya kembali Belanda ke Indonesia. Selain harus menghadapi Belanda, di masa tersebut terdapat gejolak internal, yakni adanya rasa ketidakyakinan dari sejumlah golongan terhadap pemerintahan Soekarno dan Hatta. Kemudian mulai munculnya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar dengan paham komunis yang dimotori oleh Musso. Peristiwa ini kerap disebut sebagai pemberontakan PKI Madiun pada 18 September 1948 dan melibatkan beberapa partai politik, organisasi yang berhaluan kiri atau kontra terhadap pemerintahan pimpinan Soekarno dan Hatta. Aksi lain terjadi pada masa era Orde Lama, ada pemberontakan dari gerakan yang ingin mendirikan negara yang berdasarkan pada ajaran Islam, yang dilakukan oleh Marijan Kartosuwiryo. Dengan mengatasnamakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, atau yang biasa disebut DITI. Selanjutnya, di Jawa Barat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai masa setelah pengakuan kedaulatan pada tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini Pancasila diarahkan sebagai ideologi yang liberal atau ideologi kebebasan. Namun pada kenyataannya tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Sistem pemerintahan liberalnya masih menekankan kepada hak-hak pribadi yang mana ini dapat menimbulkan disintegrasi atau perpecahan. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang justru membuat pemerintahan Soekarno pada masa itu tidak stabil dikarenakan terdapat banyak kemunculan masalah-masalah internal baik dari kabinet maupun ancaman disintegrasi bangsa. Kemudian memunculkan beberapa pemberontakan seperti
pemberontakan dari Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA, Republik Maluku Selatan atau RMS, Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI, dan yang terakhir yaitu Persemesta yang ingin keluar dari NKRI. Demokrasi terpimpin yang terjadi pada tahun 1959 sampai 1966. Demokrasi terpimpin ini tidak sesuai. Mengapa? Karena tidak berada pada kekuasaan rakyat, seperti yang diamanahkan dalam Pancasila. Kepemimpinan berada di tangan pribadi presiden yang melalui dekret presiden, sehingga menimbulkan berbagai penyimpangan-penyimpangan. Apalagi penguasa menggunakan Pancasila sebagai alat untuk menekan dan mengekang kelompok Islam. Pada periode ini ditandai dengan terjadinya peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965 yang melibatkan orang-orang dari PKI dan militer. Rasionalisasi Pancasila era Orde Baru. Era Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998 yang diawali dengan dikeluarkannya surat perintah pada 11 Maret 1966 atau yang kita kenal dengan sebutan Super Semar. Upaya penerapan Pancasila pada era Orde Baru ini beberapa di antaranya adalah dengan dilakukannya penyederhanaan partai politik, di mana hanya ada 3 partai politik yang boleh beroperasi pada era ini, yaitu PDI, PPP, dan juga Partai Golkar. Upaya selanjutnya adalah dengan mengeluarkan kebijakan Asas Tunggal Pancasila, di mana Asas Tunggal Pancasila ini dikeluarkan agar seluruh organisasi masyarakat, juga partai politik, menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Masa Orde Baru ini adalah masa di mana sedang gencar-gencarnya penanaman nilai-nilai Pancasila yang secara berangsur-angsur terus melaksanakan program-programnya dalam rangka merealisasikan pembangunan nasional sebagai perwujudan dari pengamalan nilai-nilai Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar yang secara murni dan konsekuen. Hal lain yang dilakukan pada masa pemerintahan Orde Baru ini adalah dengan menempatkan militer pada ranah sosial politik. Keterlibatan militer pada ranah politik ini semata-mata hanya untuk menjaga kemurnian Pancasila sebagai dasar negara. Era Orde Baru tampaknya mulai terhenti sejak Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 turun dari jabatannya dan digantikan oleh wakilnya yakni Presiden B.J. Habibie, sehingga memunculkan gerakan reformasi pada tahun 1998 dan berhasil menumbangkan pemerintahan masa Orde Baru. Pancasila yang disudutkan dalam pemahaman historis seiring dengan runtuhnya masa Orde Baru yang pada saat itu sangat giat menjalankan 4P, yaitu program penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai pilar untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Hal tersebut tidak terlepas dari keinginan agar nilai-nilai dari Pancasila tetap hidup dan kian merasuk ke dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara yang dapat diaktualisasikan dalam pengetahuan, pemahaman sikap, serta tingkah laku semua lapisan masyarakat Indonesia. Pada era reformasi, berbagai perubahan dilakukan untuk memperbaiki sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di bawah payungan ideologi Pancasila. Pada era ini, Pancasila sebagai reinterpretasi, yaitu Pancasila harus selalu diinterpretasikan kembali sesuai dengan perkembangan zaman, yang berarti dalam menginterpretasikannya harus relevan dan kontekstual, serta harus sinkron atau sesuai dengan kenyataan pada zaman itu. Namun, pada kenyataannya, eksistensi dan peranan Pancasila pada masa reformasi masih tetap dipertanyakan. Pancasila di era reformasi nyatanya tidak jauh berbeda dengan Pancasila di masa Orde Baru dan juga Orde Lama. Tetapi tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan tersebut antara lain adalah merajalelanya tindak korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dan hingga kini korupsi masih merajalela di Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai alat legitimasi politik karena semua tindakan dan kebijakan mengatasnamakan Pancasila. Dari keadaan tersebut menyebabkan pada pemerosotan ekonomi nasional sehingga menimbulkan pemberontakan dari masyarakat sebagai gerakan moral politik yang menuntut adanya reformasi di segala bidang, terutama di bidang hukum, politik, ekonomi, dan pembangunan.